pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu, atau saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada BRMS direkomendasikan buy, supportnya di 416, resisten hingga ke 456. Kemudian ESA juga direkomendasikan buy, 570 hingga 625. Dari teknologi ada Buka juga direkomendasikan buy, 128 hingga ke 138. Kemudian Raja juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.600, resisten hingga ke 2.930. Ya, posisi dari saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Yuda, kita lanjutkan kembali. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada BRMS, ESA, Buka, dan Raja. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, kita ke BRMS terlebih dahulu Pak. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal Anda rekomendasikan untuk BRMS hari ini melemah di 0,92% di 432. Menurut pertimbangan saya melihat dari pola jarak jauhnya ya, ada pola bullish flag ini menunjukkan bahwa BRMS masih potensi uptrend jangka panjang kembali, bahkan setidaknya jangka menengah. Kemudian beberapa waktu kemarin kan ada koreksi dari harga 500 sampai terendahnya itu di harga 386. Dan beberapa waktu kemarin, lebih tepatnya kemarin, sudah breakout kembali dari area resisten di harga 418. Nah, ini menunjukkan bahwa saham BRMS ini akan melanjutkan kenaikan kembali setidaknya sampai ke harga 450. Dan kalau melebihi itu bisa mencapai ke harga 500 kembali. Baik, ideal buy-nya di level berapa Pak untuk BRMS? Ideal buy-nya untuk BRMS adalah di harga supportnya, yaitu di antara harga 416 sampai dengan harga 420. Baik, penutupan hari ini masih di 432, supportnya di 416, resisten hingga ke 456, direkomendasikan buy. Ya, dari BRMS kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, ada ESA. Saya juga akan sampaikan update-nya penutupan sesi kedua hari ini di 585, menguat di 0,86%. Analisis untuk ESA buy di level berapa, Pak Yuda? Kalau menurut saya ESA itu lebih baik buy di harga sekitar 570. Karena itu adalah area supportnya yang berkali-kali disentuh, bahkan sampai 4 kali disentuh dalam beberapa waktu ke belakang. Resisten terdekat untuk ESA? Untuk resisten terdekat ada di harga 625, dan kalau sudah disentuh harga 625 boleh dijual atau boleh di hold sampai menuju ke harga 660. Baik, apakah boleh buy and breakout juga di 625 atau ketinggian Pak? Lebih baik kita tunggu aja buy on weakness di harga 570 deh, karena di situ ada potensi ESA akan melompat kembali. Baik, penutupan hari ini di 585, menguat di 0,86%. Tapi dari sisi pola bagaimana Anda melihat dari posisi ESA ini Pak? Sempat bergerak di 900-an, tertekan di April akibat trading halt, kemudian belum mampu untuk bangkit kembali, paling tidak ke level 700-an, tampaknya masih cukup sulit. Betul, untuk ESA ini masih sideways polanya. Dan kalau kita melihat dari teori Dow Theory di teknikal, setiap saham yang sudah downtrend kemudian akan dan berubah menjadi sideways akan berubah menjadi uptrend kembali, dan ini adalah penentu bahwa ESA ini akan menjadi saham yang uptrend kembali jika kembali lompat dari area support, dan ini area yang sangat murah, bisa dibilang risk rewardnya sudah cukup oke ya untuk ESA. Baik, penutupan hari ini di 585, menguat di 0,86%, saham pilihan kedua, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari teknologi ada Buka. Hari ini menguatnya cukup signifikan Pak, di 3,94%, ditutup di level 132. Dalam sepekan terakhir saham Buka lebih cenderung menguat Pak, terutama untuk perdagangan hari ini intraday tertinggi mungkin dalam sepekan terakhir. Bagaimana Anda melihat kebangkitan dari saham Buka, terutama dari sisi teknikal khusus untuk hari ini? Khusus untuk hari ini, saham Buka itu cukup menarik karena ada pola reversal ya. Lebih tepatnya bentuk cup and handle di area supportnya. Dan ini menjadi salah satu pertanda bahwa saham Buka akan uptrend jangka pendek kembali. Kemudian hari ini juga kebetulan sudah breakout dari MA 200-nya. Ini penanda bahwa saham Buka ini akan uptrend juga. Dan MACD-nya juga sudah golden cross. Ini menjadi pertanda yang sangat kuat bahwa Buka ini akan menguat dalam waktu dekat. Baik, resisten Pak, dan buy di level berapa untuk Buka?
Untuk buy level mungkin di harga 128 sampai harga 130. Sekarang kan harga masih 132, masih mungkin kalau misalnya koreksi kita bisa beli, dan resisten atau area jualnya saya sarankan untuk di harga 138. Baik, penutupan hari ini di 132 mengalami penguatan yang cukup signifikan di 3,94% dan ikut menjadi penopang sektor teknologi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, dari buka kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir, Pak. Dari energi ada Raja. Anda juga rekomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 2.600, resistennya hingga ke 2.930. Range-nya juga cukup lebar, pemirsa. Di penutupan sesi kedua hari ini, Raja ditutup melemah justru di 1,49% di 2640. Dengan pelemahan yang terjadi hari ini, intraday sempat ke 2.600, mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak, Pak? Atau justru ini merupakan salah satu peluang juga sehingga buy masih direkomendasikan untuk Raja? Kalau saya pribadi melihat saham Raja masih cukup uptrend ya dari awal bulan ini. Dari awal bulan ini terus menguat, dan koreksi hari ini mungkin masih dianggap wajar karena koreksi masih cukup kecil dan belum break menjadi downtrend. Jadi menurut saya ini salah satu kesempatan emas untuk masuk ke saham Raja dengan memperhatikan supportnya ya di harga 2.600. Tetapi jika jebol dari harga 2.600, Raja itu berpotensi menuju ke harga 2.560, tapi saham itu masih dianggap uptrend. Jadi kita tetap bisa pantau saham Raja. Baik, resisten terdekat berapa tadi, Pak, dan jangka menengah untuk Raja? Resisten terdekatnya sebenarnya di harga 2.800, tapi saya rekomendasikan mungkin bisa hold sampai 2.930 karena ada peluang yang sangat besar untuk sampai ke area sana lagi. Baik, penutupan hari ini di 2.640 mengalami pelemahan di 1,49%. Ada 4 saham yang direkomendasikan, pemirsa. Tadi juga sudah kita ulas satu persatu, di mana ada BRMS, ESA, Buka, dan Raja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Yuda, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,61% dan ditutup di level 7.140.474, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.122.83, kemudian melesat ke 7.161.836 dan berbalik melemah di 7.079 di zona merah. Intraday terendah hari ini. Di perdagangan sesi kedua mencoba untuk melakukan lompatan, namun belum mampu melewati atau masih mendekati ke intraday tertinggi hari ini di 7.161.836. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya, pemirsa, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ke grafis yang pertama, MNC 36 menguat di 0,19%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,69%, LQ45 menguat di 0,28%. Selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur melesat di 5,36%, transportasi dan logistik menguat di 1,04%. Konsumsi non-primer melemah di 0,51%, dan selanjutnya konsumsi primer juga tertekan di 0,48%. Kemudian saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Ke grafis selanjutnya, Brand ditutup menguat di 7.750, WIFI Wi-Fi hari ini juga melesat ke 2.110, BBRI naik di 30 menit jelang penutupan, bangkit ke 3.880, dan SSIA hari ini masih naik signifikan ke 2.740. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dan menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan ada Cuan melemah ke 1.625, transaksinya hingga 1,2 triliun rupiah. BRPT melemah ke 2030, PSAT saham pendatang baru tertekan akhirnya ke 2.640, dan TPA juga melemah ke 9.750. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.